penting untuk saya bagikan karena biasa perkembangan bisnis itu detik per detik. Jadi saya mau menceritakan sedikit bahwa 2 hari yang lalu saya berbicara dengan direksi 6 orang dari sebuah holding company. Eh, Kami berbicara 2 jam, bertujuh, direksi semua hadir. Perusahaan ini bukan perusahaan yang baru semalam berdiri. Dia memiliki 200-an anak usaha, memiliki 7 line atau bidang. 6 direksi ini menarik. Setiap awal tahun mereka akan mempunyai kebijakan tahun itu dan ke depan bagaimana. Kemudian untuk itu mereka dengan humble-nya, dengan sederhananya, dengan kerendahan hatinya itu mengundang eh, siapapun yang mereka pikir bisa membantu mereka mendiskusikan program-program di tahun hadapan. Nah, perusahaan ini punya omset di akhir tahun 2023 diprediksi adalah 300 triliun, meningkat 29% dibanding tahun lalu. Sekali lagi dia punya 7 bidang usaha, punya 200-an subsidiary atau anak usaha. Holdingnya diskusi sama bosman. Uh, Humble sekali karena mereka bilang setiap hari kami berbicara 2 jam dengan berbagai uh, tipe manusia gitu ya, untuk mendiskusikan ke depan itu Indonesia bagaimana dan bisnis itu bagaimana. Dan di situ yang saya bilang mereka humble sekali karena seorang bosman diajak bicara, seorang yang apa namanya Bijak. sangat provokator gitu ya. Jadi singkat cerita malah saya yang banyak belajar dari mereka, bahwa mereka itu agile atau lincah sekali. Mereka mantulnya dan pergerakan mereka itu bisa cepat sekali karena itu perusahaan mereka ini adalah perusahaan yang sangat powerful. Jadi direksi-direksinya berbicara, insight yang saya dapat adalah perubahan-perubahan itu selalu dilakukan, yang penting tujuannya tetap sama. Dan ini memang prinsip kita ya teman-teman, kita di Microgold, kita di bisnis apapun yang kita sedang jalankan, tujuan itu tetap sama, cuman cara kita ubah, strategi kita ubah, tapi tujuan tetap sama. Jadi kalau ditanya apa tujuan kita, adalah bagaimana kita menggunakan emas sebagai kekuatan ekonomi, dan bagaimana siapapun mereka bisa mempunyai pendapatan yang tetap atau yang stabil. Itu yang akan uh, kita selalu dengung-dengungkan. Jadi kita akan masuk ke topiknya sekarang. Teman-teman, ini adalah akhir di tahun 2023, di mana sebentar lagi tahun 2024. Kita tahu apa yang terjadi, yaitu pada bulan Februari kita akan ada Pilpres dan pemilu. Kita akan memilih anggota parlemen, ada yang DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan tentunya ada yang DPR pusat. Dari puluhan ribu yang mencalonkan, kita tahu ada sekitar 600 atau 500 sekian, 570-an akan menjadi anggota DPR. Kemudian hal itu membuat dari sekarang sampai bulan Februari 14, itu yang namanya noise, suara-suara berisik itu banyak yang bukan main. Mulai dari hoax, disinformasi, framing, fitnah, memburuk-burukkan, menjelek-jelekan, serangan sana sini. Begitu Bosman terlihat miring ke 01, 02 menyerang, digosipin ini, digosipin itu biasa. Dan teman-teman jangan terpengaruh di masa eh, tahun politik, emang itu biasa terjadi. Jadi intinya adalah
noise itu sangat banyak. Dan kalau nanti remis, nomor ketiganya adalah imbang, maka kita tahu bulan Juni akan ada Pilpres putaran kedua. Berarti dari Februari sampai Juni kita akan berisik sekali lagi. Cuman kita semua tahu, Anda semua tahu, hati Anda pun sudah tahu bahwa kalau ada dua putaran maka yang bertanding adalah 01 lawan 02, gitu ya. Setuju ya? 01 dan 02 itu kemungkinan yang akan bertarung di putaran kedua. Dan pertanyaan teman-teman aja yang jawab dalam hati, kira-kira 03 PDIP, P3 suaranya kemana? Elitnya kemana? Kemudian konstituennya kemana? Anda pakai hati aja, nggak usah didiskusikan. Ini bukan forum ini bukan forum politik. Dan setelah itu di bulan September sampai November ada pilkada, bupati, gubernur, wali kota, ada hampir 300 wilayah. Akan kampanye juga tentunya karena September, Oktober, November, berarti kampanyenya 2 bulan sebelumnya, bulan Agustus sudah mulai kampanye. Dan ini berisik sekali lagi, rame sekali lagi. Mungkin di daerah yang rame atau di daerah yang ada pemilihannya. Jadi Jakarta pasti akan memilih gubernur baru, kemudian Jawa Tengah akan gubernur baru, kemudian banyak wilayah di luar Indonesia yang tentunya akan berisik sekali, gitu ya. Nah, jadi noise, pelajaran pertama hari ini adalah noise versus voice. Nah, ini nih pelajarannya nih. Noise versus voice. Voice adalah suara bersih, noise adalah suara berisik. Jadi di tengah keberisikan noise yang begitu banyak ini, voice Anda itu tidak terdengar. Kita bicara bisnis. Di tengah ribuan iklan baru lagi teriak-teriak, di tengah orang kampanye teriak-teriak, di tengah para politikus teriak-teriak, di tengah para buzzer saling serang, fitnah dan lain sebagainya, Anda ingin meluncurkan produk, Anda ingin mempromosikan produk, Anda ingin voice Anda didengar. Pertanyaan sekali lagi, bagaimana voice Anda, teriakan Anda bisa didengar di tengah voice, di tengah noise, di tengah noise yang begitu tinggi. Nah, ini kita ajak mikir dulu nih teman-teman. Saya ulangi lagi. Bagaimana voice, suara Anda yang bersih, jernih, fokus ke bisnis, tidak menyakiti orang lain, membawa profit bahkan, bisa terdengar dengan jernih di antara noise, di antara keberisikan-berisikan, teriakan-teriakan, hujatan-hujatan. Ini menarik. Jadi dengan saya sudah gelisah cukup lama Kalhandil. Lama tuh dalam artian sebulan 2 bulan, gila ya, makin kesini noise-nya makin parah, teriakan-teriakan tuh makin kenceng. Ini kita bicara bisnis. Terus bagaimana kita bisa voice kita terdengar gitu ya? Ini yang saya mau ceritakan pertama. Tahu-tahu saya mendapat WA. Saya tidak kenal orangnya. Anonymous, ya benar. Saya nggak kenal siapa dia. Nama fotonya juga nggak ada. Tulisan di bawahnya di profil fotonya juga tidak ada. Dia mengirim pesan begini. Anda adalah orang awal-awal yang saya kirim informasi ini. Kami membuat sebuah membuat sebuah social media community seperti Facebook, ada grupnya, seperti Kaskus, ada grupnya, sehingga voice Anda bisa dipakai di sana. Ini 100% produk Indonesia. Dan dia cuma menulis HMEI. Saya pun nggak berpikir panjang, saya orangnya sangat sugestif, sangat sangat percayaan gitu ya. Mungkin itu kebodohan saya. Saya percaya aja kalau itu. Kemudian namanya elaelo.id.
Kemudian saya masuk ke sana, melihat, cek profilnya, saya pikir kalau saya daftar ternyata saya orang nomor 3. Saya pakai nama Sugih Tani. Tadinya mau Tani Sugih ya, petani Sugih. Saya pikir udah saya pakai nama Sugih Tani. Karena emang wong deso, kelilingnya dulu pertanian dan saya suka pohon, saya suka hijau, saya suka pertanian, saya suka kebun dan lain sebagainya. Jadi saya suka pakai nama Sugih Tani. Dah. Hanya untuk tahu benda apa ini gitu ya. Saya search, saya lihat masih baru. Kemudian saya cek HME HME ini siapa ya? Ya masuklah sampai ke berita ada HMEI 7, dia adalah hacker yang menyerang Iron Dome-nya Israel. Saya pikir apa dia, apa enggak, tapi walau alam siapa orangnya itu, whoever dia. Saya hargai uh, dia punya strategi uh, Ela-Elo ini. Kemudian saya pun masuk ke sana, saya diskusi dengan teman-teman kantor keesokan harinya. Ya sudah, kita pakai aja Ela-Elo ini untuk voice kita bisa terdengar. Kita jadiin community base aja. Toh kita orang-orang awalul, orang-orang yang percaya. Saya pikir, dan sikat, saya bilang gitu. Kemudian saya pun mencoba mempromosikan. Jadi teman-teman, untuk menyaring voice kita biar terdengar dan di tengah-tengah noise yang berisik, maka kita memerlukan saluran yang bersih. Kita nggak bisa taruh di Twitter, kita nggak bisa taruh di Facebook, kita udah nggak bisa taruh di IG kalau kita mau jualan atau kita mau stand out. Nggak mungkin. Saya cuma berharap ini Ela-Elo sosial media community ini pure, bisa voice kita terdengar, bisa mendemokratisasikan voice. Kalau blockchain itu mendemokratisasikan data, maka saya berharap ada sosial media yang bisa mendemokratisasikan voice gitu. Dia bisa menyaring noise. Nah, kalau kita punya grup kayak di Kaskus, punya grup di Facebook, Facebook dulu kan ingat ada grup ya. Beda IG, IG kan lebih sombong ya, lebih untuk Anda flexing, lebih untuk Anda pamer gitu ya. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi, Anda penggemar duren dengan sesama duren, Anda penggemar perangko dengan sesama perangko, atau Anda, kita kaum BROers ini, kaum bro ini pengen ngobrol. Kalau di grup WA, itu yang ngomong satu-satu, sehingga grup kita ada 30 orang, yang ngomong cuma 2-3 orang aja, malah kita jadi berisik gitu ya, karena nggak semua orang. Tapi kalau kita berada di grup seperti di Kaskus, di Facebook group, itu omongannya bisa bersih, kita bisa clear, voice kita terdengar, dan clear voice teman kita kedengeran. Mungkin teman-teman yang masih muda masih bingung, Kaskus itu apa sih yang Bosman ngomongin gitu ya. Tapi semua itu ada di Ela-Elo. Ya teman-teman, saya berharap kita akan menggunakan Ela-Elo ini sebagai community building. Ini tool gratis, kita bisa pakai, dan kalau ini meledak, ini bisa menjadi Kaskus baru, bisa tidak bergantung lagi pada uh, pada sosial media asing. Anda tahu saya sudah 6 akun TikTok, saya asal 150.000 hilang, asal 150.000 hilang. Ini anak-anak sampai bilang, Pak kita mau buat yang ketujuh. Saya bilang udahlah, namanya juga asing. Karena kita tahu TikTok harus nurut apa perintah dari Partai Komunis Cina, di mana kalau kita buka-buka rahasia dia bahwa debt trap itu adalah bagian dari strategi untuk memiskinkan sebuah negara, untuk mereka mengambil kedaulatan, untuk mengambil bahan alamnya dan lain sebagainya. Nggak lama kemudian TikTok kita di ban, TikTok kita di take down gitu ya. Pokoknya TikTok hanya boleh, kalau sekarang TikTok ambil Tokopedia, yang boleh di TikTok adalah lu jualan produk, asal lu jualan. Kiri mas ya? Kiri. Oh iya. Nah ini voice namanya, apa noise, ya kan? Kita bisa. Jadi kita balik lagi. Jadi kalau kita bermain di sosial media asing,
kita TikTok hanya boleh untuk Anda jualan. Kalau Anda jualan, dia minta 4% dari omset. Tapi kalau Anda jualan produk Cina, bisa 1%. Gitu ya. Terus sama, IG kita berapa kali kena shadow ban. Sampai hari ini IG-nya Bosman shadow ban, nggak bisa nambah followers gitu. Terus bahkan kemarin Alvan dari tim kita datang ke kantor pusatnya IG, kenapa di shadow ban gitu ya. Terus mereka bilang, ya kekencengan sih lu ngomong gitu. Ini perintah dari begini. Ya sudah, kalau mau ada lagi lo soft. Saya pikir nggak bisa lah kita soft. Karena kita tell the truth kok. Ini voice. Tapi ya sudah, kalau memang itu kalimatnya, itu kalimat yang membuat saya nih. Kalau lo nggak mau pakai IG ya lo buat sendiri. Gitu ya. Itu sebuah tantangan yang saya bilang buat sendiri. Itu kata cukup menantang saya. Terus ada elo begini buatan Indonesia. Saya pikir kalau putra bangsa mah saya nggak peduli. Gitu kan. Saya juga nggak tahu siapa dia, HMEI ini. Saya pikir saya berprasangka baik. Saya berprasangka baik. Kalau dia udah membuat program segini mahal, segini susah, segini gratisnya, mosok dia akan sia-siakan potensinya gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi kalau apalagi kalau saya udah berbicara tentang Palestina, itu bisa kena dolar kuning alias dijalanin tapi nggak ada fee sama sekali dan bahkan ditahan-tahan. Jadi penonton-penonton itu tidak jalan. Anda harus masuk ke Bosman punya channel baru dijalanin. Jadi karena mereka mengendalikan, kita tahu bahwa di YouTube, di IG, di WhatsApp, satu lagi di Facebook itu nggak boleh promosi anti Semit atau anti Yahudi itu nggak boleh di clearkan Anda. Jadi teman-teman, voice kita supaya terdengar baik lagi, kita harus menciptakan sebuah komunitas baru. Saya menyarankan kita akan menggunakan Ela Elo. Saya suka namanya lucu, saya bilang gitu. Kemudian yang kedua, saya harus menerangkan dengan agak sedikit panjang bahwa di sini teman-teman pasti mengenal yang promosi awal yang namanya DCA atau dinaran eh, convert account atau akun konversi. Ini saya akan terangkan lagi kegunaannya atau manfaatnya. Jadi kita tahu kalau kita buka rekening bank, maka Anda memasukkan uang itu ke saving account atau ke current account atau ke rekening koran. Itu bahasa umumnya, buka rekening koran. Kemudian eh, kalau Anda mempunyai uang banyak dan Anda ingin bunganya lebih benefit karena biasanya di rekening koran tidak ada bunga, Anda buka rekening namanya deposito. Anda dapat 5%, Anda dapat 6%, potong pajak segala macam 4%. Nah, deposito itu bisa back to back. Bisa menjadikan kalau Anda perlu uang, deposito Anda perlu back to back. Tapi yang menariknya, begitu Anda back to back, Anda tetap bayar bunga. Anda tetap bayar cicilan. Gitu ya. Jadi DCA mirip dengan konsep di, ya benar, elaelo.id. Oke, kita lanjut lagi. DCA, Dinaran Current Account, mirip dengan fungsi bank. Jadi Anda buka rekening di Dinaran, katakanlah Anda taruh duit 10 juta atau 10 gram emas taruh di sana. Kemudian Anda ingin membeli katakanlah HP, handphone, harganya 5 juta. Anda ngapain Anda cairin emas Anda 5 gram atau Anda ambil 5 juta untuk beli handphone tersebut? Ngapain? Kenapa saya sebut ngapain? Kenapa Anda mesti buang emas Anda yang 10 gram tadi? Kenapa nggak pakai DCA? Jadi DCA adalah Anda pindah ke DCA, begitu pindah rekeningnya, kemudian 80%-nya atau sekitar, kalau 7 juta ya sekitar 5,6 juta gitu ya. Kemudian Anda ambil. Nah, handphone tersebut ya Anda bisa pakai, Anda bisa beli gitu. Emas Anda masih punya 7 gram di rekening DCA,
punya 3 gram di rekening koran Anda. Nah, 2-3 tahun, 5 tahun deh, nggak usah ini ya, ambil 5 tahun kemudian kalau sekarang 1 gram adalah 1 juta, 5 tahun kemudian 1 gram 2 juta mungkin. Kalau 2 juta, maka dari 8 gram emas Anda DCA tadi, 8 gram dikalikan 2 juta, maka uang Anda adalah 16 juta. Sementara Anda memakainya atau pinjam tadi cuma 6 jutaan, gitu kan. Jadi uang Anda udah lebih. Itu dibayarkan 16 juta dibayarkan itu Anda masih punya 10-an juta, gitu. Beda dengan uang Anda dikasih ke dijual. Jadi mulai sekarang jangan pernah jual emas Anda. Itu pesan kita. Itu adalah aset Anda. Jangan pernah jual emas Anda. Kalau Anda butuh uang, emasnya Anda jaminkan di dinaran convert account atau dinaran akun konversi. Jadi inilah yang akan kita promosikan. Anda mau umroh 30 juta katakanlah. Anda taruh 40. Nggak nyicil mas. Tenang. Anda tidak perlu nyicil. Anda tidak perlu ngangsur. Anda tidak kena bunga. Gitu ya. Dan nggak ada batasnya. Mau 10 tahun, mau 5 tahun, nggak ada batasnya. Gitu ya. Jadi kita balik lagi. Anda mau umroh. Anda taruh 40 juta atau 40 gram emas. Kemudian perlunya 30 juta, 80%-nya Anda tarik. Kemudian Anda umroh. 5 tahun lagi, begitu 1 gram 2 juta, uang Anda tuh 80 juta. Anda pakai itu. Ambil lagi 30-40 juta, umroh lagi. 5 tahun lagi, Anda bisa umroh aja pakai 40 gram itu berkali-kali gitu ya. Dan kemarin menarik waktu di Jogja, hari Rabu kita ada Rabuan, sekitar 150 sahabat ngumpul. Saya menceritakan tentang dinaran current account atau DCA ini. Ada satu anak marah-marah nih. Dia bilang, Bapak kenapa baru bilang sekarang? Kalau Bapak bilang kemarin-kemarin, saya itu bisa naruh 20 juta di dinaran, saya ambil untuk bayar workshop MMBC, dan saya ambil untuk workshop race. Dia ikut race, dia ikut MMBC. Sehingga saya itu dapat ilmu, uang saya nggak hilang, 5 tahun lagi saya bisa workshop lagi, kata dia gitu. Kalau ini kan duit saya hilang, ya diganti ilmu sih, gitu ya. Nah, uang yang dipinjam untuk umroh sifatnya apa? Uangmu sendiri, bukan uang orang lain. Ya kamu cari statusnya gitu ya. Ini kalau gue bercanda begitu, uangmu sendiri kok. Cuman kamu menaruh emasnya, kan tanpa bunga. Oke, kita lanjut lagi. Terus ada pas di akhir acara, ada satu pemuda datang, dia bilang, Pak, saya mau menikah. Saya mau ngasih istri saya tuh maharnya tuh 10 gram emas dan biaya nikah tuh sekitar 30 juta. Pas tadi acara Bapak, kenapa saya kasih 10 juta mahar ke istri saya, kenapa nggak 40 juta? Saya bilang, maksud kamu gimana? Ya udah, saya semua jadikan emas 40 gram tadi atau 40 juta, saya taruh di dinaran DCA, kemudian saya ambil 80%-nya untuk biaya nikah, kemudian boleh nggak pada saat saya di ijab kabul, maharnya saya bilang, kata dia, saya nikahkan diriku padamu dengan mas kawin 40 gram emas di dinaran. Saya bilang, saya belum pernah tahu apakah kalimat itu sah atau tidak. Tetapi hati saya itu sah. Karena gini, yang namanya DCA ini baru pertama kali di dunia, baru sama kita ini. Ini adalah produk anak bangsa, ini adalah produk hasil perenungan dan hasil diskusi panjang selama beberapa bulan kali ya. Kita bicara banyak, akhirnya kita ketemu konsep seperti ini, konsep yang membuat orang bisa solutif tadi, dan mudah-mudahan Anda yang lebih tahu agama, bahwa saya nikahkan, boleh pinjaman, boleh cicil, boleh nggak? Oke, nanti teman-teman, kalau nanti habis sesi ini, Anda bisa dijelaskan kepada 4 orang. Ada Mbak Bu Fre, Bu
Vita, Mbak Vita, ada Mbak Paula, ada Mas Papin. Detailnya sama mereka ya, karena saya informasinya kalau eh, ke detail gini nanti ke distract. Jadi urusan tadi menikah menurut saya bisa. Saya nikahkan diriku dengan mas kawin 40 gram emas di dinaran. Harusnya bisa, gitu ya. Yang berikutnya adalah selama Anda mau membeli tunai, misalnya eh, kado buat akhir tahun, anak sekolah, liburan, sama tunai-tunai mendingan taruh uangnya di deposit dan Anda manfaatin emasnya nanti bisa naik, gitu kan? Kuncinya adalah bukan emas 10 gram yang Anda simpan, tapi 80%-nya ini, 8 jutanya mau buat apa? Jangan buat konsumtif, beli tas mahal gitu ya, walaupun 5 tahun lagi Anda jadi punya tasnya dua gitu ya. Tapi usahakan 5 gramnya ini dibuat apa namanya, 5 gramnya ini dibuat hal yang produktif. Jadi misalnya, Anda punya uang 1 miliar, mau buat kos-kosan, beli 100 atau beli 1 kilo emas, 80%-nya Anda pakai buat bangun kos-kosan. Kos-kosannya menguntungkan, emasnya menguntungkan. Atau kemarin mereka ada satu kelompok dari MMBC 31 beli Alam Citani, propertinya Bosman, dia taruh di emasnya kemudian dia cicil. Dia bukan beli cicil, dia membayarnya pakai pakai DCA. Ada banyak sekali. Nah, kita membicarakan bukan DCA-nya. DCA-nya nanti ada chapter khusus dari Mas Papin, dari Paula, dari Bu Fre, Bu Avita, Bu Vita. Yang saya mau terangkan di sini adalah bagi sahabat-sahabat semua di sini adalah para BRO, mereka mempunyai rekening BRO. Ke depan, kalau bisnis Anda mau tumbuh, Anda taruh 4 gram di DCA, kemudian 3 gram atau 3 jutaan itu Anda belikan BRO. Jadi BRO sekarang sudah bisa pakai DCA. Jadi dalam menggunakan bisnis ini Anda bisa untung dari dua sisi. Misalnya Anda mau membelikan gelang swasta. Gelang swasta harganya 3 juta. Anda bisa beli 3 juta, yaudah jadi gelang. Atau Anda beli pakai BRO. 3 juta dapat BRO, dapat gelang. Atau Anda taruh uang di DCA atau taruh emas di DCA, Anda ambil 80%-nya, beli BRO, beli emas. Sorry, beli gelang, dapat BRO. Anda dapat 2-3 benefit. Dan habis itu, Anda tahu harga 3 juta dari swasta tadi dijual dapat 3,5, 3,6 gitu ya. Karena Anda adalah harga retailer, bukan harga publik. Anda juga dapat untung lah. Bolak-balik kayak begitu. Anda beli swasta, jual swasta, orang beli swasta, Anda jualnya terus. Dari transaksi Anda dapat 500-600 ribu dari transaksi jualan swasta atau jualan Fortis. Karena Fortis harganya kalau reseller cuma 225 ribu, masalah jual 250 ribu, ada 10 biji, Anda dapat untung gitu ya. Terus ada lagi Anda pakai propolis, apapun itu kita bisa lakukan. Jadi dengan ada perputaran Anda dapat komisi dari BRO, Anda jualan langsung Anda dapat, dan Anda dapat dari kenaikan nilai emas tersebut, gitu ya. Jadi saat ini inilah revolusinya kita menggabungkan seluruh produk kita ada di BRO, ada pakai DCA, ada di produk gitu ya. Nah, produk kita akan terus berkembang, tapi sistemnya akan kita pack, akan kita solidkan. Nah, informasi terakhir, kalau teman-teman sekarang punya micro gold, kita tahu kalau mau ditukar fisik itu 10 gram, baru dapat fisik 10 gram emas antam. Tapi kalau Anda mau ngambil DCA, tidak perlu sampai 10 gram. Bawa 5 gram mikrogold, taruh di rekening DCA, ambil 4 juta tunai. Gitu ya. 4 juta tunai. Jadi, Anda pun masih punya 5 gram. Gitu. Akad pinjam-minjam nggak ada atau akad investasi nggak ada. Dua-duanya bukan. Karena ini bukan simpan pinjam. Uang Anda ambil sendiri kok simpan pinjam gimana. Jadi akad kredit. Nggak kredit, Pak. Anda paid forward. Ngambil di muka. Gitu ya. Anda ngambil uang Anda. Itu kalau dalam negara namanya SWF, Sovereign Wealth Fund.
Sovereign itu harta Anda. Misalnya Anda punya, eh, kita pakai namanya PT Kuda Laut. Itu negara punya. Tahun 71 itu Pak Harto ngasih kuda laut kepada Pak Ibnu Sutowo. Ini kita bicara negara sedikit. Dia dikasih cuman konsesi minyak sekian juta barel. Konsesi minyak itu di pay forward. Pay forward itu bayar di muka. Misalnya katakanlah ini angkat dari langit, nilainya 1 triliun gitu. Dijual sekarang aja 800 gitu ya. Dengan uang 800 miliar tadi, Indonesia bisa bikin Krakatau Steel dan pupuk kimia Gresik. Itu karyanya apa namanya Ibnu Sutowo dengan menggunakan sovereign wealth fund. Nah, emas Anda itu adalah sovereign wealth Anda, sovereign wealth fund pribadi. Jangan dijual, dijaminkan aja Anda forward, Anda ambil di muka. Paham ya? Filosofinya ambil di muka. Untuk apa? Untuk hal yang produktif, gitu. Jangan pernah menjual emas untuk hal yang konsumtif. Kembali lagi, kalau kita punya micro gold dan kita tahu begitu teman-teman kita main BRO pakai micro gold, mereka punya micro goldnya udah terkumpul, eh, sudah dapat komisi, micro goldnya di ini bisa diambil, emasnya nggak hilang. Ingat, emasnya nggak hilang, masih 5 gram. Bisa 4 jutanya diambil tunai untuk kebutuhan lagi. Nah, emas inilah yang akan terus menjadi berternak emas Anda dengan main micro gold, puter lagi di BRO, masuk lagi bolak-balik seperti itu. Teman-teman, ada 3 informasi kali ini, yaitu untuk voice kita didengar di antara noise, kita pakai ELA-ELO. Kita ketemu di sana, gitu ya. Kedua adalah dinaran convert account atau dinaran akun konversi Anda bisa pakai untuk hal-hal bersifat pribadi. Nanti berhubungi aja Bu Fre, Bu Vita, Mbak Paula, dan Mas Papin kalau mau tahu lebih detail mana yang nyamannya Anda aja. Kalau mau kayak Agnes Monica yang Anda hubungi ya hubungi eh, Mbak Paula gitu ya. Kalau mau kayak Anggun C. Sasmi ya Bu Fre gitu ya, mana yang Anda nyaman aja. Terus kemudian setelah tadi dinaran convert account tadi dipakai untuk hal-hal yang pribadi, ini pun bisa dipakai untuk BRO. Anda kembangin BRO tadi, beli produk, beli BRO, masuk DCA gitu ya. Dan terakhir, BRO bisa, micro gold 5 gram bisa diterima di DCA, Anda bisa ambil 4 jutanya dan Anda tidak kehilangan yang 5 gramnya gitu ya. Dan ini semua mudah-mudahan jadi terobosan, jadi semangat di akhir tahun 2023 ini untuk push bisnis kita, push strategi kita untuk 2024 masing-masing Anda omsetkan misalnya gue mau 10M dah dari sini. Karena semua itu 10M itu nilainya, emasnya adalah 10 kilo. Dan 10 kilo itu menjadi hak Anda. Itu akan terus berkembang. Jadi cita-cita kita satu keluarga 1 kilo emas akan tercapai. Karena kemarin masih dijual, sekarang disimpan. Pasti akan bisa. Saya pikir itu informasi dari saya. Penjelasan lebih lanjut sekali lagi ada 4 orang yang sudah hafal dengan metode ini, DCA. DCA sama dinaran bedanya apa? Nanti dijawab oleh Bu Fre, Bu Vita, Mbak Paula, dan Mas Papin. Teman-teman, tetap semangat. Terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu. Saya mohon pamit. Diskusi dilanjutkan oleh Mas Papin. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.